وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian pada kitab Sahih Al-Bukhari. Bab minal kabair alla yastatira min bauli. Bab yang menjelaskan tentang minal kabair, termasuk dosa besar, alla yastatira min baulihi, orang yang kencing sembarangan di tempat umum, tidak ada rasa malunya. La yastatir, ini tidak menutup di mana aja dia kencing. Tembok-tembok, pohon-pohon di belakang mobil atau di balik-balik pintu mobil. Ada apa ya? Ada nggak yang kencing seperti itu? Ada apa? Ada. Kencing sembarangan di mana-mana. Di bak mobil, belakang mobil, jalan-jalan. Nah, ini termasuk kabair. Kabair jamak dari kabirah, yaitu termasuk dosa besar. Ay allati wa'ada man ijtanabaha bil maghfirah, yang Allah janjikan kepada yang menjauhinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan hadis kepada Abdullah bin Abbas dari jalur Mujahid, seorang tabi'in, salah satu dari murid Ibnu Abbas. Qala marra an-nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat bi ha'itin min hitanil Madinah atau Makkah, lewat di salah satu dinding samping tembok, entah di Mekah atau di Madinah. Ingat Ibnu Abbas ketika itu masih kecil, di Mekah atau di Madinah. Fasami'a sawta insanaini yu'azzabani fi quburihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ada dua manusia yang sedang diazab di kuburannya. Apa salahnya? Kedua orang ini diazab. Nabi mendengarkan satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Di antaranya beliau mendengarkan
orang yang sedang diazab di kuburan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'azzabani, dua orang ini sedang diazab. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, tidaklah orang ini diazab kecuali sudah melakukan perbuatan dosa besar. Kalau orang melakukan dosa besar, maka hendaklah dia benar-benar tobat, berjanji untuk tidak kembali, dan mengisi kehidupannya ini dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, ibadahnya ekstra, supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, dua orang ini nggak mungkin diazab kalau melakukan sesuatu yang kecil. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Summa qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi. Ya, orang ini diazab karena melakukan perbuatan dosa besar. Apa dosanya? Nah, dia ini tidak pernah menjaga auratnya pada saat kencing. Di dalam riwayat la yastanji min baulihi, tidak bersih dalam beristinja. Dalam riwayat yang ini adalah la yastatir, dia tidak menjauhkan dirinya dari manusia sembarangan. Dia nggak mau tahu orang lihat atau tidak. Yang kencing aku, kenapa orang lain lihat terus? Nah, sering kita lihat di jalan-jalan. Bagaimana tadi di balik-balik mobil-mobil truk, ya, di balik-balik pintu juga, kan di jalanan sembarangan. Nah, ini orang menganggap bahwa ini adalah perbuatan dosa kecil, tapi ini adalah dosa besar, sampai ada orang ini diazab karena melakukan perbuatan itu, kencing sembarangan. Wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Yang kuburan satu ini, ada juga orang yang merintih kesakitan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Kerjaannya namimah, ngadu domba. Orang ini diomongkan ke sini, A, B jadi bermusuhan. Itu tukang fitnah. Nah, tukang fitnah ini diazab di kuburan dia. Enggak tahu permasalahan, kemudian disebarkan sehingga orang itu menjadi berkelahi satu dengan yang lain. Nama baiknya tercoreng. Nah, orang-orang seperti ini nanti diazab di kubur. Tsumma da'a bi jaridatin fakasaraha kisrataini. Kemudian Nabi SAW menyuruh orang untuk mencari pelepah korma, kemudian dibagi dua. Pelepah korma dibagi dua, kisrataini. Fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisratan. Kemudian diletakkanlah di kuburan satu. Kemudian yang satu di kuburan yang lain. Faqila lahu ya Rasulullah. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau lakukan ini? Qala la'allahu an yukhaffifa anhuma malam taybasa atau malam yaybasa. Aku melakukan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya hingga pelepah korma ini kering. Artinya selama dia menghijau, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini dapat diambil pelajaran yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanannya. Ini kan sedang bepergian dengan sahabat-sahabatnya, kemudian melewati dua kuburan. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak di sana karena mendengarkan dua orang yang diazab. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan, ini khusus
hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi di alam barzah. Nabi Muhammad pun asalnya tidak mengetahui, tetapi diberitahu oleh malaikat Jibril dalam rangka ta'lim, untuk memberikan pelajaran kepada umat ini, supaya di kemudian hari orang-orang membaca ini. Orang yang mau kencing sembarangan baca hadis ini, sehingga dia nggak jadi. Demikian juga orang yang sering mengadu domba orang lain, maka baca hadis ini supaya ingat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian, ihtimam, sangat perhatian terhadap hadis-hadis Nabi sekalipun itu masalah kecil. Ini menjadi sebuah perhatian besar di kalangan para sahabat, sehingga mereka nanti bisa menceritakan kepada generasi berikutnya. Generasi yang berikutnya ini juga menceritakan kepada generasi yang berikutnya, sampai kepada kita semuanya, sehingga tujuannya adalah supaya kita berhati-hati ketika kita beristinja, ketika kita membuang air kecil. Hendaklah benar-benar mencari tempat yang aman, nah, kemudian di situ kita buang air. Jadi tidak sembarangan di mana-mana. Yang berikutnya, hikmah yang dapat diambil adalah bahwasanya hunaka azabun wa ni'matun fi qabr. Di situ ada azab, ada nikmat di alam barzah. Jadi tidak ada yang mengetahui bagaimana nikmat Allah itu diberikan kepada orang yang beriman, bagaimana azab-azab Allah itu adalah ditimpakan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang disebutkan tadi, kencing sembarangan, demikian juga orang suka mengadu domba. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, hikmah yang dapat diambil adalah al-aslu fil bauli wal ghaiti fil khala. Jadi asal kita asal dari buang air kecil, buang air besar adalah ada tempatnya khusus yang disebut dengan baitul khala. Khala itu adalah tempat yang sepi. Baitul khala ya kamar mandi, baitul khala itu WC. Maka hendaklah seseorang buang air di sana. Jadi di dalam kamar mandi. Kemudian yang kedua adalah yang kelima, bahwasanya pada hadis ini dapat kita ambil hikmah bahwasanya kencing sembarangan menyebabkan pelakunya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan. Kemudian yang keenam, bahwasanya Islam melarang namimah. Islam sangat membenci dengan namimah. Allah tidak suka dengan orang yang suka mengadu domba satu dengan yang lain. Nah, sehingga yang tadinya harmonis kehidupannya menjadi cekcok antara bapak dengan anak, antara bapaknya dengan anaknya, dengan ibunya, antara ibu dengan ibu, dengan bapaknya. Ini memang ada orang-orang yang suka, tidak ingin kalau orang lain atau rumah tangga orang lain itu adem ayem. Ada saja cara-cara yang dilakukan supaya rumah tangga itu adalah berantakan. Nah, ini orang yang selalu mengadu domba, maka akibatnya nanti disiksa di kubur. Nah, kemudian ini ada kekhususan Nabi. Orang yang disiksa ini diambilkan pelepah korma kemudian ditancapkan. Ini khusus bagi Nabi, tidak untuk yang lain. Kemudian ada yang mengkiaskan kalau ke kuburan bawa bunga ya. Mudah-mudahan selama bunga ini enggak kering, maka dia tidak diazab. Dari mana mengetahui? Rasulullah pun awalnya tidak tahu bahwa di dua kuburan ini ada orang diazab. Beliau tahu karena ada pemberitahuan dari malaikat Jibril. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah mendengar. Sama dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Asra, diberangkatkan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Siapa yang menjalankan? Allah. Asalnya nggak bisa. Asal manusia nggak bisa. Dia pergi ke sana ima jalan kaki atau naik kendaraan. Nah, sekarang atau naik pesawat. Ini sama juga hukum asal bahwasanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak bisa melakukan itu. Tapi karena ialah mukjizat, kekhususan yang diberikan kepada Nabi, tidak kepada yang lain. Yang kita besok mengambil, saya kasih yang hijau-hijau semuanya. Selama ini menghijau, maka tidak diazab. Dari mana kita tahu? Maka kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Harus ada dasar hukumnya. Ini ada khususnya. Kemudian yang berikutnya, hikmah yang dapat diambil adalah Nabi SAW adalah pemegang syafaat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan syafaat kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sahabat ini bertanya, la'allahu fa'alta hada limaja. Kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Aku melakukannya, maksudnya menaruh kurma dengan harapan mudah-mudahan Allah meringankan. Yukhaffifa anhuma malam. Bahasa. Mudah-mudahan Allah meringankan azab orang ini sebelum pelepah ini mengering. Kemudian hikmah yang dapat diambil lagi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahu ihtimamun bi ummati. Beliau ini sangat perhatian terhadap umatnya. Ini adalah masalah-masalah yang detail, masalah-masalah yang kecil itu sangat detail. Beliau jelaskan ya kepada kita semuanya. Jadi memiliki ihtimam, memiliki perhatian, sehingga nanti di kemudian hari umatnya tidak melakukan perbuatan ini, menjauhkan dirinya dari kencing sembarangan. Demikian juga menjauhkan dirinya dari suka mengadu domba kepada orang lain. Baik, ini mungkin kita terangkan satu hadis dulu. Barangkali di antara para jamaah ada yang ingin bertanya, tafadhol, silakan. Ya. Bagaimana hukumnya kencing berdiri? Ya, kalau nggak mandi ya. Ada juga di tempat-tempat yang disediakan tempat kencing berdiri. Ya, gimana kita mau duduk gitu ya? Ya, sahabat pernah menyaksikan Nabi kencing berdiri. Ketika naik, kan dulu tidak ada atapnya. Jadi Rasulullah pernah dilihat oleh sahabat bahwa beliau kencing berdiri. Tapi kebanyakan fi'il beliau adalah ya karena di dalam rumah semuanya. Maka ini yang menceritakan adalah keluarga Nabi SAW bahwa beliau selalu kencing dalam keadaan duduk. Nah, sekarang kita lihat sekarang tempat kita kencing itu di mana? Kalau semuanya ya tempat kencing itu memang harus berdiri, ya kita berdiri. Tapi juga harus dijaga. Jadi kan sekarang ada yang berdiri tapi kelihatan semua gitu. Harus ditutup. Tertutup tempatnya, nggak boleh orang lain melihat. Sekarang kalau kita masuk kan terlihat semua. Maka lebih utama kita ke kamar mandi saja. Lebih utama kita ke kamar mandi. Dan kalau memang mengharuskan kita berdiri, ya berdiri. Sama juga dengan kloset yang tersedia. Ada kloset yang memang jongkok. Nabi sambil jongkok gitu. Nah sekarang ada kloset yang duduk. Ada orang nggak paham, naik ke atasnya, ambruk gitu ya. Ini kan bahaya gitu ya. Itu memang duduk ya duduk gitu ya. Yang duduk memang harus duduk. Sekarang diinjak-injak jadi rusak semuanya. Ada juga yang kloset yang orang nggak tahu di mana ngidupkan airnya gitu ya. Kan ada yang di samping gitu. Ya kan, makanya kalau di kamar mandi lihat-lihat dulu. Ada juga yang nggak pakai air. Waduh, sudah kadung ini. Bingung. Jadi beberapa swalayan di sini kan ada yang kamar mandi nggak pakai air. Lihat dulu. Ada juga yang nggak tahu. Pas cebok airnya panas. Nah ini kan bahaya. Jadi di pesawat ada orang teriak-teriak di kamar mandi. Kenapa ternyata air yang dipejat air panas? Ini kita harus ya sedikit memiliki pengetahuan tentang dirasah maidaniyah. Kita lihat dulu, kira-kira ini bisa nggak dipakai kamar mandi. Kemudian kira-kira airnya bisa keluar apa enggak. Dipastikan dulu semuanya aman. Kira-kira airnya
panas apa enggak? Nggak ada. Orang mungkin biasa mandi di pancuran ya. Jika sampai di Madinah dilepas ini. Dilepas akhirnya banjir dia. Teriak-teriak, usaha atau ini rusak semuanya gini. Bukan rusak karena kekerasan. Memang dari desa gitu ya. Keras, muter kerannya jadi terbuka semuanya. Nah ini kejadiannya. Dengan Bapak dulu ya. Saya kalau nggak salah nolongnya dengan Pak Sudari dulu. Ada jemaah yang teriak-teriak. Mungkin masih ingat. Itu masih ingat apa enggak? 2 orang ibu-ibu ya. Jika itu airnya merobor ya. Saya dengan beliau lari-lari dulu di Madinah ya. Nolong 2 orang ini masih pakai kemban lagi, udah kesana dulu kesana. Jadi lepas itu. Kan ada yang memang otomatis ya. Ada yang memang pakai sensor. Ini kemarin dikepuk-kepuk. Kenapa aku rusak? Bukan rusak Pak, tinggal diginikan aja kan ada sensornya. Ya. Ini kita harus ya, hidup di zaman now sekarang ini harus paham dengan kloset atau dengan kamar mandi gitu ya. Jadi kalau tadi memang mengharuskan berdiri gimana? Kita paksa nggak bisa. Kita paksa untuk duduk nggak bisa kecuali kita masuk kamar mandi kalau misalnya yang ada di luar ya. Ini juga di luar tidak memenuhi persyaratan juga ya. Jadi seharusnya tertutup. Tertutup mau berdiri silahkan tertutup tidak nampak oleh orang lain ya. Jadi kita lihat di mana kita tempat buang airnya. Dan aja juga mau ada lagi tempat wudhu. Bingung. Tempat wudhu diharap rupanya orangnya tinggi-tinggi. Kan kita bisa membasuh wajah, tangan, begitu kaki. Bingung lah, tinggi, ketinggian dia. Jadi harus naik. Nah, di sini kita naikkan kaki dimarahin. Beda, jadi beda budaya. Kalau di sana orang wudhu kemudian kita masukkan tangan, kaki ke atas nggak jadi masalah. Nah, ini bagi yang pendek nggak bisa. Wah, jadi sakit selangkangan gitu ya. Ini juga harus perlu dipelajari juga gitu ya. Jadi kemanapun kita pergi kita harus mengenal gitu. Mengenal, jadi masuk kamar mandi, oh ya ini untuk ini. Jadi sehingga nanti tidak rusak ataupun kita tidak mengetahui. Bahkan kita menemukan ada orang yang nggak paham gitu ya. Di kamar mandinya pesawat kan ada WC gitu. Buang air besarnya nggak di situ, di bawah buang air besarnya. Ya Allah, itu satu pesawat mungkin goyang pesawat itu ya. Jadi ini ada bau harum yang semerbak yang nggak karu-karuan. Ternyata ada orang yang biasa yang nggak terbiasa di kamar mandi dan juga tidak terbiasa di air. Biasanya di kebun-kebun, ternyata ditemukan di situ. Ini pramugarnya bingung semua tuh. Dan kita juga kena semua satu pesawat. Jadi nggak karu-karuan baunya. Untung aja nggak sampai ke pilot sana. Pusing pilotnya nanti. Nah, ini perlu diperhatikan sekali lagi kalau ada keluarga kita ini yang juga suka membimbing jamaah ya. Nanti musim haji kenalkan dulu karena banyak yang datang ke sana orang-orang dari desa yang nggak paham. Baik. Yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ada apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, tahu. Kenapa? Imam sholat harus apakah harus pakai songkok dia? Imam nggak usah pakai songkok dia. Nabi ngimamin sholat nggak pakai songkok saat haji. Saat ihram nggak boleh pakai songkok. Saat ihram tidak boleh pakai songkok. Ya, selebihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidak pakai imamah, selalu pakai imamah ya. Jadi selalu pakai songkok. Ya, kalau kita mungkin pakai songkok ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah imami yang tidak pernah pakai imamah. Imamah itu adalah ya yang pakai orang-orang Arab itu ya. Kecuali pada saat beliau sedang berihram, ini nggak boleh. Kalau pakai batal. Sengaja pakai kena dam, membayar ya menyembelih 1 ekor kambing. Baik. Jadi misalnya kalau ada orang yang imami nggak pakai ini boleh apa nggak pakai songkok boleh. Tapi ini para ulama kita mengatakan ini masalah muru'ah. Ini masalah kehormatan, masalah kesopan satunya. Jadi muru'ah para ulama-ulama itu harus zaman dulu apalagi kalau mazhab Syafi'i itu Masya Allah itu pakai
Ini. Itu kalau nggak pakai itu nggak bisa. Nggak boleh ngimami. Ini dijadikan sebagai sebuah persyaratan. Dan juga ada di satu tempat ada topi khusus, songkok khusus. Kalau dia masih hijau, itu berarti belum menghafal Quran. Ini nggak sembarangan ya. Ketika ininya sudah merah dan dia pakai ini, kalau kita temukan itu berarti sudah hafal Quran. Ini di Syria kalau nggak salah ya. Kita punya usaha dari sana. Jadi mengatakan kalau masih pakai hijau dia masih belum menghafal Quran. Putih kemudian dia ada hijau. Tapi kalau udah putih kemudian di atasnya sudah pakai merah, dia sudah hafal Quran. Saya juga dengan di daerah Maroko. Di Maroko kalau orang pakai jenggot panjang itu berarti orang alim. Itu nggak perlu diragukan lagi. Nah sehingga kalau kita perhatikan musim haji itu banyak orang-orang yang dari itu khusus pakaiannya khusus. Ini adalah orang-orang para penghafal Al-Quran dari kalangan mazhab Syafi'i. Jadi sehingga menjaga muru'ah, menjaga kehormatan luar biasa. Baik. Ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak umur 50 tahun diabetes dia. Selang sama corong. Dia pipis di situ. Terus ya, baik. Ya, jadi yang dijelaskan dalam hadis ini adalah orang yang dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan sakit. Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu terkena penyakit salasul baul, anyang-anyangan. Beliau selalu menetes dia. Jadi sehingga ya beliau berusaha supaya bagaimana caranya supaya tidak menetes. Jadi zaman dulu, zaman sekarang kan sudah pengobatan, kemudian cara-cara untuk buang air kecil orang yang terkena penyakit-penyakit tertentu, misalnya disebutkan dari diabetes ya. Maka dalam hal ini ya asalkan dia tidak menampakkan auratnya gitu. Ya, misalnya dia pakai sarung misalnya, kemudian dia masukkan selang, kemudian malah baksabi nggak apa-apa. Asalkan juga nanti setelah itu dibersihkan. Dan juga ada orang-orang yang beberapa kali kami membawa jamaah yang kami suruh untuk menggunakan pampers. Kenapa? Tadi pada saat mau tawaf dari Madinah perjalanan ke Mekah, dari Mekah diganti, dibersihkan dulu, diganti dengan yang lain. Beristinja dulu kemudian dengan yang lain. Di dalam tawaf kok menetes, masih di maka labas, nggak apa-apa. Teruskan. Tawafnya teruskan, sa'i teruskan, selesai mau sholat ganti. Jadi caranya seperti itu. Nah, sebagaimana yang tadi nggak masuk dalam hadis ini, nggak masuk. Dia tidak termasuk dalam hadis yang dikatakan kencing sembarangan, tidak. Karena memang orang yang sakit beda. Perlakuannya adalah beda dengan orang yang sehat. Baik. Ya. Yang lain? Ya. Kenapa? Ya. Ya, baik. Jadi salah satu dari dosa-dosa besar itu adalah riba dia. Nah, kata Rasulullah di akhir zaman, sekalipun orang tidak terjebur dalam dunia ribawiyah, dia akan terkena debunya. Maka jawaban Allah dalam surah At-Taghabun ayat 4, ayat terakhir ya. Ya, Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan. Bagaimana caranya? Kita harus bekerja. Kita punya keluarga. Kita juga perlu punya rumah ya. Nah, sekarang bank-bank yang ada itu tidak ada satupun bank yang kita pinjami murni pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta. Sampai bank Islam pun tidak ada seperti itu. Cuma yang membedakan sistemnya. Sistemnya ini adalah ada sistem yang konvensional, ada yang sistem yang syar'i.
Nanti perjanjiannya kalau bank syar'i itu bagi hasil. Kalau pinjam sekian, misalnya untuk usaha, nanti bagi hasilnya kayak begini. Itu. Ya. Tapi kalau bank konvensional itu sudah menentukan. Menabung 100, dapat 110. Kalau dalam bank syar'i itu ada persentase. Saya deposito uang misalnya 10 juta. Nanti di situ ada perjanjian. Di perjanjian ini mudharabah, murabahah, atau muqabarah ya. Ada beberapa ini. Jadi ada bagi hasil. Nah bagi hasil ini juga ditentukan. Misalnya 50-50. Atau 70-30. Atau 40-60. Tergantung kesepakatan. Nah ketika persentase ini belum tentu saya nabung yang 10 juta tadi dapat 10 juta 100 misalnya. Itu belum tentu. Mungkin bulan ini saya dapat. Mungkin bulan depan nggak dapat. Kenapa? Karena uang ini nggak jalan. Itu yang membedakan. Nah, kalau sebagaimana tadi dikatakan bahwa ya kita belum mampu. Ya memang bank-bank Islam ini juga masih minim ya. Ya tetap saja kita bekerja dan di satu tempat yang penting kita jujur dalam bekerja. Kemudian kalau kita mendapatkan hasil misalnya yang bunga dan lain sebagainya, kita bisa memperbanyak impak kita, memperbanyak sedekah kita. Jadi itu kita manfaatkan untuk fasilitas umum ya. Dan uang kita juga yang kita dapatkan yang halal ini juga sering kita impakkan, kita sedekahkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala membersihkan harta kita gitu ya. Jadi itu yang kita inginkan. Karena kalau saya katakan berhenti kerja di situ, saya nggak punya solusi. Sama dengan orang mengatakan kredit haram. Yang mengatakan kredit haram, ya datangi orang yang mengatakan haram. Pak, saya kepingin pinjam, boleh nggak saya pinjam sama Bapak? Atau rekomendasikan saya kepada orang lain, saya akan pinjam di situ tanpa bunga. Baru kita boleh ngomong kredit haram. Kalau tidak jangan ngomong. Nggak boleh ambil rumah dengan kredit. Menjadi kontraktor terus dia. Kalau mau bicara haram, berikan solusi. Islam kan begitu. Islam datang dalam rangka memberikan solusi, bukan nakut-nakutin orang. Kata Nabi, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Berikan bergembira, jangan nakut-nakuti orang. Nah, kalau sudah siap, misalnya saya mengatakan jangan belanja di toko A, karena ini bahaya. Saya sudah punya nggak toko yang tidak berbahaya? Jadi saya harus menyediakan solusinya dulu. Oh, ini belanja di sini. Saya belum, nggak ada misalnya. Saya harus makan dan harus belajar di situ. Nah ini Allah mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan naga kita. Nah yang ada di sana semuanya seperti itu. Nah Al-Quran saja memberikan gambaran bagaimana Allah sudah mengatakan bahwa babi itu haram jelas. Tapi Allah mengatakan famanit turra ghaira bagin wala adin. Siapa yang terpaksa? Terpaksa dia. Kalau dia tidak makan mati dia. Dia perlu makan dan perlu ibadah. Nah maka di situ dia boleh memakan ya sekedar untuk menabung hidupnya. Sama juga tadi bekerja, silakan bekerja di mana saja. Yang penting saya bekerja dengan cara yang halal ya. Kemudian saya mengambil gaji saya yang halal juga ya. Jadi ya silakan. Tapi kalau sudah kita menemukan solusinya ya, sampai juga mencari gitu ya. Sampai mencari. Oh saya temukan ini nampaknya yang lebih nyaman ya sudah. Ini kita tinggalkan. Jadi seperti itu Pak. Ya. Yang lain? Dan juga jangan dianggap menggampangkan. Jangan juga ini saja menggampangkan. Tidak. Ini cekur dakwah. Kita melihat bagaimana Nabi SAW memberikan dakwahnya sangat bijak sekali. Sangat-sangat bijak sekali. Jadi pada akhirnya Nabi pun mengatakan haram ya haram. Ya halal ya halal. Ini adalah secara bertahap. Karena tujuan hukum Islam itu adalah diterapkan dengan cara tadarruj. Bertahap. Baik. Masih ada lagi? Ada Bapak-Bapak? Cukup salah ya. Baik, ini yang dapat disampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.